Mungkin bagi sedulur tani melihat tanaman cabenya sudah nggak berbuah seperti ini, kemungkinan akan merasa bosan untuk merawatnya atau memberi pemupukannya. Namun jangan salah sedulur tani, jika kita rawat kembali, tanaman akan rimbun kembali dan buahnya juga akan lebat kembali. Sebelum kita melakukan perawatan, kita lihat dulu kondisi tanaman kita. Seperti ini sedulur tani. Nah, ini banyak tunas-tunas baru yang bermunculan dan daunnya juga masih segar dan masih muda. Ini perlu dilakukan perawatan kembali, perawatan ulang. Sedulur tani bisa lihat sendiri, di sini banyak tunas-tunas baru yang bermunculan. Jadi otomatis pohon akan rimbun kembali, dan kalau kita jaga, kita rawat dengan baik, maka buah akan lebat kembali. Jadi sedulur tani jangan putus asa, ataupun jangan kita biarkan terbengkalai kalau kita mau meraup hasil yang menguntungkan. Satu persatu akan Kang Dul bongkar rahasia untuk merimbunkan dan melebatkan cabai rawit kembali. Untuk itu jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video Kang Dul yang berikutnya, yaitu bagaimana Kang Dul melakukan perawatan untuk merimbunkan dan melebatkan cabai rawit kembali. Di sini Kang Dul akan berbagi tips tentang perawatan fungisida terlebih dahulu. Untuk yang part keduanya nanti kita akan lakukan pemupukan dan juga perawatan insektisidanya. Sebenarnya dalam budidaya cabai rawit, fungisida itu sangat penting. Tidak hanya dipupuk saja terus dibiarkan, nanti buahnya akan lebat dan pohonnya akan rimbun. Itu 1001. Misalkan kita menanam, sudah tanam, dibiarkan, itu agak mustahil ya sedulur tani. Kita perlu melakukan perawatan yang harus kita lakukan, seperti pemupukan, pencegahan hama, dan juga pencegahan penyakit. Fungisida kontak saja tidak cukup untuk membasmi penyakit jamur yang ada pada tanaman cabai. Untuk itu kita menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb yang kandungannya 80%, tapi itu tidak cukup hanya kontak saja. Nah, di sini Kang Dul akan berbagi tips bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan. Kang Dul selalu menggunakan fungisida sistemik, baik yang cair maupun yang tepung. Untuk yang cair, Kang Dul dari awal selalu menggunakan fungisida sistemik yang berbahan aktif divanokonosol. Kalau untuk yang tepung, Kang Dul sudah percaya dengan satu produk, yaitu fungisida yang bersifat protektif yang berbahan aktif mancozeb azoxantrone
sitrobin dan tebukonazol. Ini kalau pendapat Kang Dul ini sangat bagus untuk pencegahan penyakit jamur juga pengobatan. Seperti yang Kang Dul buktikan sendiri, tanaman Kang Dul sehat, tidak ada satupun yang mati. Di samping bibitnya juga bagus, perawatannya juga maksimal, jadi nggak ada yang terjadi kematian seperti layu fusarium, dan juga banyak lagi yang penyebabnya seperti busuk akar itu disebabkan oleh jamur. Alhamdulillah Kang Dul sudah buktikan tidak terjadi pada Kang Dul. Jadi fungisida sistemik itu sebenarnya sangat penting untuk tanaman cabai. Untuk aplikasinya, kalau untuk yang sistemik kita gunakan 1 minggu sekali penyepraiannya, dan juga kita campurkan perekat pestisida supaya mudah terserap, mudah tersebar, dan tahan terhadap air hujan. Jadi misalkan kalau kehujanan gerimis itu tidak terbawa air hujan. Sedangkan fungisida sistemik yang Kang Dul gunakan ini juga lumayan bagus untuk mencegah antraknosa. Banyak petani cabai yang mengeluhkan penyakit antraknosa pada cabai karena sulit dikendalikan. Nah, di sini Kang Dul sudah membuktikan sendiri dengan fungisida yang Kang Dul pakai, antraknosanya bukan cuma mengendalikan, tapi juga menghilangkan. Tapi Kang Dul punya satu rahasia lagi yang mungkin sedulur tani pikir ini agak aneh, ataupun ini hanya sekedar membuat konten. Tapi ini benar-benar real, benar-benar nyata. Kang Dul mencampurkan cuka makanan saat penyemprotan fungisida sistemik. Kang Dul selalu menggunakan untuk mencegah penyakit antraknosa. Jika kalian sedulur tani semua tidak percaya, sedulur tani bisa mencobanya sendiri dan lihat hasilnya sendiri bagaimana, apakah Kang Dul berbohong atau ini pengalaman Kang Dul asli. Mungkin sedulur tani bingung dan bertanya-tanya mengapa Kang Dul tidak pernah menyebutin merek dagang insektisida maupun fungisida yang Kang Dul gunakan. Karena Kang Dul tidak memiliki izin untuk menyebutkan salah satu merek insektisida maupun fungisida yang Kang Dul gunakan. Jadi mohon maaf bila kalian mungkin kebingungan, tapi kalau yang sudah paham maka sedulur tani bisa tahu merek dagang apa yang berbahan aktif tersebut. Dan juga kalau yang belum tahu bisa isi kolom komentar di bawah, dan nanti Kang Dul akan membalas komentar-komentar dari sedulur tani semua. Sekian dulu dari kita Kang Dul. Semoga siaran kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, dan semoga Anda sukses selalu. Salam kemakmuran.